warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yovitri Heni Wayuli selaku dosen mata kuliah Sistem Administrasi, dan yang kami hormati, yang kami cintai teman-teman seperjuangan kelas 5B reguler sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, di mana kelompok 2 terdapat saya Heri, 2 Septa, 3 Anom, 4 Agung, 5 Heru, 6 Julian, dan 7 Evan. Kami dari kelompok 2 membahas masalah pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia. Halaman pertama terdapat kata pengantar. Halaman selanjutnya terdapat daftar isi, di mana daftar isi ini terdapat bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penulisan, dan bab 2 terdapat pembahasan. Terdapat 2.1 pengertian sistem administrasi negara Indonesia, 2.2 hubungan sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan pelayanan publik di Indonesia, 2.3 pelaksanaan sistem administrasi negara Indonesia dalam pelayanan publik atau permasalahannya, 2.4 solusi dalam mengatasi masalah pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem administrasi negara Indonesia. Dan di mana halaman selanjutnya terdapat bab 3, yaitu penutup, 3.1 kesimpulan, 3.2 saran, dan halaman terakhir yaitu ada daftar. Baiklah, bab 1 terdapat pendahuluan, di mana terdapat 1.1 latar belakang. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang dan jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya. Sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kondisi objektif menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya manusia, aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui sosial media. Seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang terus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, sikap petugas yang kurang responsif, dan lain-lain, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap citra pemerintahan. Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia? 2. Bagaimana hubungan sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia? 3. Bagaimana pelaksanaan sistem administrasi negara Indonesia dalam pelayanan publik di Indonesia atau permasalahannya? 4. Apa solusi dalam mengatasi masalah pelaksanaan sistem administrasi negara Republik Indonesia? 1.3 Terdapat tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat disimpulkan tujuan penulisan adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan sistem administrasi negara Republik Indonesia. 2. Untuk mengetahui hubungan sistem administrasi negara Indonesia
dengan pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. 3. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem administrasi negara Indonesia dalam pelayanan publik di Indonesia atau permasalahannya. 4. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi masalah pelaksanaan sistem administrasi negara Republik Indonesia. Bab 2. Pembahasan 1. Pengertian sistem administrasi negara Republik Indonesia. Sistem administrasi negara adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara secara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945. Sistem administrasi negara Republik Indonesia secara luas memiliki arti sistem penyelenggaraan negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yang merupakan sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspek. Sedangkan dalam arti sempit, sistem administrasi negara Indonesia adalah ideal Pancasila, konstitusional Undang-Undang 1945, operasional RPMNU, nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya. 2. Hubungan sistem administrasi negara Republik Indonesia dan dengan pelayanan publik. Sistem administrasi negara Republik Indonesia adalah keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara Indonesia dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap dana dan daya demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara Republik Indonesia seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam sistem administrasi negara Republik Indonesia, pelayanan publik merupakan salah satunya. Pelayanan publik menurut ilmuwan seperti Sinambela pada tahun 2005, halaman 5, adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terlihat pada suatu produk secara Definisi pelayanan publik menurut Kemenpan tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem administrasi negara Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang jasa dan pelayanan sistem administrasi negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk memahami beberapa masalah yang sering terjadi, keluhan publik terkait pelayanan birokrasi pemerintahan adalah dibagi 4, yaitu yang pertama itu memperlambat proses penyelesaian pemberi izin, yang kedua kekurangan lengkapan dokumen pendukung, yang ketiga alasan kesibukan melaksanakan tugas lain, dan yang keempat itu memperlambat proses pengurusan masalah dan faktor penyebab buruknya pelayanan publik. Secara umum, kualitas pelayanan publik di Indonesia belum memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Menurut Andrino Caniago tahun 2004 mengamati berbagai proses persoalan seputar pelayanan publik di Indonesia. Untuk yang pertama itu paradigma pelayanan publik dan mentalitas aparat. Yang kedua, kualitas pelayanan tidak memadai dan masih diskriminatif. Yang ketiga, belum ada regulasi dan yang memadai. Kurangnya pelayanan publik selama ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama, kebijakan atau keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan yang diambil seringkali tidak memihak pada kepentingan masyarakat dan cenderung merugikan rakyat. Para pengambil kebijakan lebih memikirkan kepentingan orang-orang terdekat. Yang kedua, manajemen dari pelaksanaan pelayanan publik. Selama ini, pelaksanaan pelayanan publik lebih bersifat state oriented, tidak public oriented.
di mana kepentingan negara lebih menjadi prioritas. Segala yang menyangkut negara akan mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. 3. Latar belakang kultur layanan. Kultur pelayanan yang berkembang masih feodal. Pemberi layanan masih menggunakan kultur peninggalan nenek moyang yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan pada saat ini. 2.4 Penyelesaian masalah pelaksanaan pelayanan publik dalam sistem administrasi negara Indonesia. Salah satu prinsip penting dalam keputusannya adalah sudah saatnya pemerintah berorientasi pasar. Untuk itu diperlukan pendobrakan aturan agar lebih efektif dan efisien melalui pengendalian pasar itu sendiri. 10 prinsip yang dimaksud Opsone 1997 adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah kapitalis, yaitu mengarahkan ketimbang mengayu. 2. Pemerintah milik masyarakat, memberi wewenang ketimbang melayani. 3. Pemerintah yang berkompetitif, menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. 4. Pemerintahan yang digalakkan oleh misi, mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil, membiayai hasil bukan masukan. 6. Pemerintah berorientasi pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan bukan birokrasi. 7. Pemerintah wirausaha, menghasilkan ketimbang membelanjakan. 8. Pemerintah antisidatif, mencegah daripada mengobati. 9. Pemerintah desentratif. 10. Pemerintah birokrasi pasar, mendongkrak perubahan melalui pasar. 1. Pengembangan kelembagaan birokrasi pemerintah. Penyelenggaraan pelaksanaan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Identitas aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, strategi yang selanjutnya adalah perubahan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan pelanggan tanpa ada pembedaan atau equality. Perlakuan yang tidak membedakan pelanggan tidak cukup, diperlukan adanya keadilan atau equity, serta kejujuran atau keterbukaan dalam pelayanan. Pelayanan yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur birokrasi pemerintah. Untuk itu perlu adanya perubahan internal di lingkungan birokrasi pemerintah. Lembagaan birokrasi pemerintah. Penyelenggaraan pelaksanaan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 2. Identitas aparatur pemerintah. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, strategi yang selanjutnya adalah perubahan sikap dan karakter aparatur birokrasi pemerintah, yaitu melaksanakan pelayanan umum yang memuaskan pelanggan tanpa ada pembedaan atau equality. Perlakuan yang tidak membedakan pelanggan tidak cukup, diperlukan adanya keadilan atau equity, serta kejujuran atau keterbukaan dalam pelayanan. Pelayanan yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur birokrasi pemerintah. Untuk itu perlu adanya perubahan internal di lingkungan pengembangan kualitas pelayanan. Strategi ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan adalah diperlukannya desain proses atau mekanisme pelaksanaan secara tepat agar dapat hasil dan kualitas yang memuaskan. Adapun proses pelaksanaan kewajiban pemerintah, yaitu dengan strategi pelaksanaan pelayanan sebagai berikut. 1.
Sederhanakan birokrasi atau bisa disebut cutting red tape. Memiliki peran birokrasi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan umum. Dituntut dapat memuaskan masyarakat sebagai pelanggannya. Esendi pelayanan prima mencakup 4 prinsip. Yang pertama, 1. Pelayanan harus tepat. Yang kedua, pelayanan harus cepat. Yang ketiga, pelayanan harus akurat. Yang keempat, pelayanan harus berkualitas. Untuk upaya peningkatan kualitas pelayanan, dilakukan dengan mengikuti siklus Deming yang dinamakan siklus PDCA dari Dr. William Edwards, yaitu meliputi tahap A, tahap perencanaan atau bisa disebut plan. Tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Identifikasi peluang dilakukannya dengan perbaikan. Kedua, dokumentasi proses saat ini. Ketiga, menciptakan visi proses yang perlu diperbaiki. Yang keempat, menentukan jangkauan usaha perbaikan. B. Tahap pelaksanaan bertahap. Setelah perencanaan perbaikan telah disusun, langkah selanjutnya pelaksanaan rencana perbaikan tersebut secara berkesinambungan. Yang C. Tahap pemeriksaan. Hasil implementasi rencana diperiksa dan dicatat yang kemudian dijadikan dasar bagi langkah penyesuaian dan perbaikan. Yang D. Pelaksanaan atau disebut action. Tahap ini merupakan rencana secara penuh setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan komponen pemeriksaan atau biasa disebut dengan check. 2. Mengutamakan kepentingan masyarakat atau biasa disebut putting customer first. Dalam pelaksanaan pelayanan umum, birokrasi pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan pelanggan, yaitu masyarakat. Ketiga, pemanfaatan dan pemberdayaan bawahan. Pelaku birokrasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus produktif, tidak lambat. 4. Kembali ke fungsi dasar pemerintah. Fungsi dasar pemerintah yang terpenting adalah mengayomi. Dasar pemerintah yang terpenting adalah untuk mengayomi, melayani masyarakat, termasuk menjamin tercapainya kesejahteraan umum. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana telah dimaksud dalam keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP atau 26M.PAN atau 2004, tanggal 24 Februari 2004 tentang petunjukan teknis transparansi dan akuntabilitas. Penyelenggaraan pelayanan publik utama itu ialah 1. Manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Prosedur pelayanan itu rangkaian proses atau tata cara kerja yang berkaitan satu sama lain. 3. Persyaratan teknis administratif pelayanan. Untuk memperoleh pelayanan masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemberi pelayanan. 4. Rincian biaya pelayanan itu ialah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun sebagai imbalan atau pemberian pelayanan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada penyelesaian pelayanan. Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik, mulai dari dilengkapinya, dipenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan administratif, sampai dengan selesai suatu proses pelayanan. Unit pelayanan instansi pemerintahan dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih dahulu dilayani atau diselesaikan apabila persyaratan lengkap melaksanakan asas first in first out atau PIPO. Kepastian hukum turun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan letak di depan loket pelayanan. 6. Pejabat berwenang dan bertanggung jawab. Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan atau persoalan diwajibkan memakai tanda pengenal dan papan nama di meja tempat kerja petugas. Dan pejabat petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan putusan atau surat penugasan, dan pejabat yang berwenang, pejabat dan petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan
1. Aspek psikologis dan komunikasi serta perilaku melayani. 2. Kemampuan melakukan empati terhadap penerima pelayanan dan dapat menambah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman. Yang ketiga, menjelaskan dan penyampaian layanan melalui nada, tekanan, dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik, dan pandangan mata. Yang keempat, mengenai siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan. Dan keenam, berada di tempat yang ditentukan pada waktu jam pelayanan. 7. Lokasi pelayanan. Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap tidak berpindah-pindah, mudah dijangkau oleh pemohonan pelayanan. Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk untuk pelayanan terpadu atau pos pelayanan di kantor kelurahan, desa, atau kecamatan, serta di tempat-tempat strategis lainnya. 8. Janji pelayanan. Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis untuk kerja atau pelayanan instansi pemerintahan dan menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Jelas, singkat, dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat. Dapat pula dibuat mutu pelayanan dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan. Yang ke-9, standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan instansi pemerintahan wajib menyusun standar pelayanan masing-masing dengan sesuai tugas dan kewenangannya dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian. Yang ke-10, informasi pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan informasi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, standar, akte atau janji, mutu pelayanan, lokasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab sebagai telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas memulai antara lain media cetak, media elektronik, media gambar, dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Bada bop boom pow.